Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, tempat di mana kita mengambil cahaya dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang merupakan tempat yang dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka kita berharap sebagaimana dahulu para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka, itu pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berkahi usia kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi proses pembelajaran kita, sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah di pagi hari ini kita akan menyelesaikan tadabbur surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya apa yang kemudian sudah kita pelajari baru sedikit dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan dari surat Al-Fatihah saja beliau bisa membahas 10.000 pembahasan, yang kalau kita baca kitab Mafatihul Ghaib, bahkan satu jilid beliau khususkan untuk membahas surat Al-Fatihah saja. Dan apakah kemudian ilmu yang terkandung di surat Al-Fatihah sudah habis? Ya, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, sedangkan pemahaman kita berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran adalah pemahaman yang bersumber dari makhluk, di mana makhluk itu punya keterbatasan, namun Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya, tidak punya batasan. Maka apa yang kemudian kita pelajari selama ini adalah lebih dari sekedar apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dari sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dari ilmu yang kemudian sedikit itu namun bagi kita menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, yang dengan itu kita berharap agar hidup kita terbimbing dengan bimbingan Al-Qur'an. Pembahasan tentang ayat yang ke-7, tentang jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan ini adalah doa yang selalu kita panjatkan, minimal satu hari 17 kali kalau kita melaksanakan sholat fardu. Dan kalau kemudian kita membaca itu di luar sholat fardu, di sholat sunnah ataupun bacaan yang lain, ya, maka jelas lebih daripada 17 kali. Dan itu merupakan permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah sudah diijabah atau belum, ya, maka lagi-lagi tergantung apa yang kemudian kita pahami, apa yang kemudian kita persepsikan. Karena bisa jadi antara apa yang kita baca dengan apa yang ada dalam hati kita ternyata tidak sama. Karena terkadang ketika kita membahas tentang kenikmatan, maka yang muncul dari kata kenikmatan itu adalah hidup yang mewah, harta yang banyak,
ya uang yang melimpah. Apakah itu yang kemudian kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka? Apakah itu yang dimaksud dengan kenikmatan? Ya, tidak ada yang kemudian menyangkal yang demikian bagian dari kenikmatan, tapi apakah keseluruhan nikmat itu adalah yang seperti itu? Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita pelajari lagi. Di pertemuan yang terakhir di bulan sebelum Ramadan kalau tidak salah, ya, pembahasan tentang as-sirat al-mustaqim, ya, jalan yang lurus. Baru kemudian dijelaskan apa sih jalan yang lurus itu, dan ini lagi-lagi menjelaskan kepada kita bahwasanya yang harus menjadi acuan kita adalah jalan itu sendiri yang kemudian disifati dengan lurus. Baru kemudian seperti apa jalannya, nah itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ya, tapi jelas tujuan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang lurus tersebut, dan Allah menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka di dalam Al-Qur'an. Sirat dulu kita jelaskan dia adalah jalan yang besar, berbeda dengan ya syari', berbeda dengan tariq, berbeda dengan sabil. Ya, karena sirat dia secara wazan adalah fi'al, sehingga dia adalah jalan yang besar yang sanggup untuk mencakup banyak manusia, sehingga bukan berarti ketika terjadi perbedaan antara kita dengan saudara kita dalam masalah furu'iyah maka kita sudah berbeda sirat. Tidak, ya, sirat kita sama, ya, selama itu koridornya adalah sirat yang lurus yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Pembahasan tentang nikmat. Kalau kemudian kita ditanya, nikmat apa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kalau kemudian kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi kalau kemudian kita ditanya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ya nikmat Islam dan iman. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an kita, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ayat itu terulang 2 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada yang penutupnya, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia sungguh sangat zalim, sungguh sangat ingkar. Kemudian ada yang penutupnya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, di surat apa saja 2 ayat itu terulang? Dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Surat apa? Yang pertama surat Ibrahim, dan yang kedua surat An-Nahl. Nah, adapun kalau dalam surat Ibrahim, ya, kalau tidak salah di ayat yang ke-34. Nah, adapun di surat An-Nahl dia di ayat yang ke-18. Nah, yang punya mushaf bisa dibuka. Dan kira-kira apa perbedaan? Apa perbedaan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yang ada di surat Ibrahim dengan yang ada di surat An-Nahl? Nah, kalau kita buka dua-duanya secara langsung, nah di situ ada perbedaan. Pertanyaannya, apa bedanya? Ya, tadi penutupnya beda, enggak selain itu? Ya, surat Ibrahim ayat yang ke-34
dan surat An-Nahl ayat yang ke-18. Ada yang bisa menemukan perbedaannya? Ya, kita tidak ambil ujungnya karena ujungnya memang berbeda. Kita ambil bagian yang sama. Baik Ummahat, ada yang menemukan perbedaannya? Atau minimal sudah ketemu belum ayatnya? Sudah. Ini yang para ayah sudah ketemu. Ada yang bisa nyari bedanya? Ya, Ibrahim ayat 34, surat An-Nahl ayat yang ke-18. Nah, itu membuktikan apa? Kedekatan kita dengan Al-Qur'an, kepekaan kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang bisa membedakan? Iya, selain penutupnya. Kalau di Ibrahim ada kalimat Sebelumnya di surat An-Nahl nggak ada. Selain itu, ada yang bisa menemukan Ummahat? Sama ya, nggak ada bedanya. Yakin? Nah, coba lihat tulisan ni'mah. Nah, bagaimana dia ditulis di surat Ibrahim dan bagaimana dia ditulis di surat An-Nahl? Nah, kalau di surat Ibrahim ya penulisan ni'mahnya menggunakan ta mabsutah, maftuhah, ya tak terbuka. Tapi kalau di surat An-Nahl menggunakan ta marbutah, tertutup. Nah, kira-kira maknanya sama atau beda? Ya jelas berbeda. Dan ini membuktikan bahwasanya rasm Al-Qur'an dia mukjizat, yang walaupun nanti memang terjadi perbedaan pendapat apakah dia ijtihad para sahabat atau dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan yang seperti itu. Nah, contohnya di Al-Qur'an itu ada kata mi'ad. Mi'ad digunakan beberapa kali, tapi kalau kemudian mi'adnya manusia itu tidak menggunakan alif untuk panjangnya tapi hanya tanda baca. Tapi kalau mi'adnya Allah Subhanahu wa taala, nah dia menggunakan alif. Nah, agar beda antara janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya dengan mi'adnya manusia. Yang terkadang manusia itu ya bisa saja untuk mengingkari janjinya. Nah, kira-kira yang lebih besar kenikmatannya yang ada di Ibrahim atau di surat An-Nahl? Di surat Ibrahim atau di surat An-Nahl yang lebih besar kenikmatannya? Kenapa Ibrahim? Ya karena taknya itu terbuka. Ya kalau terbuka kan berarti besar gitu ya, luas. Ya tapi kalau marbutah kan berarti tertutup. Kalau tertutup berarti sempit. Padahal surat An-Nahl itu temanya adalah kenikmatan-kenikmatan. Jadi ulama mengatakan surat An-Nahl itu suratun ni'am, surat kenikmatan-kenikmatan. Karena tema besarnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi kalau surat Ibrahim ya secara umum ya ada kenikmatan yang dijelaskan, tapi dia bukan suratun ni'am. Nah, memang yang lebih besar adalah yang ada di surat Ibrahim.
Karena kenikmatan yang dimaksud di situ adalah nikmat iman. Sedangkan nikmat yang ada di surat An-Nahl adalah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, selain kenikmatan iman. Nah, yang demikian bisa kita pahami ya dari konteks ayat-ayat yang kemudian mendahului atau setelah ayat tersebut, ya di mana di surat Ibrahim pembahasannya tentang keimanan, di surat An-Nahl tentang nikmat-nikmat yang lain. Nah, sehingga ulama mengatakan istri yang soleha atau suami yang soleh itu nikmat, ya, tapi nilainya 0. Kemudian anak yang berbakti sama, dia nikmat, ya, dia nilainya 0. Kemudian harta yang banyak nikmat, dia nilainya 0 juga. Kemudian ya semua kenikmatan yang lain itu nilainya 0. Nah, sedangkan nikmat iman itu nilainya 1. Nah, sehingga 0 tanpa 1 dia tidak bernilai apa-apa. Ya, seandainya kemudian kita tidak beriman, ya na'udzubillahi min dzalik, ya pasangan kita soleh atau soleha, manfaat gak bagi kita? Enggak. Ya, anak kita soleh, manfaat gak bagi kita? Tidak. Harta yang banyak, manfaat gak bagi kita? Tidak. Maka asal kemudian tidak ada keimanan, maka seakan seluruh kenikmatan yang lain itu nilainya 0. Tapi kalau kemudian seseorang itu Allah anugerahi nikmat iman, dia nilainya 1. Kemudian pasangan yang soleh atau solihah nikmat juga nilainya 0. Berarti berapa nilainya? 1 tambah belakangnya ada 0-nya 10. Ya, kemudian nanti anak yang berbakti tambah 0 lagi 100. Kemudian harta yang banyak, ya tambah 0 lagi, dan seterusnya. Nah, makanya laki-laki iman itu menjadi kunci ya dari kenikmatan. Ya, seandainya seseorang itu sudah diberikan nikmat iman, maka terbuka kenikmatan-kenikmatan yang lain bagi dia. Makanya taknya maftuhah, terbuka. Tapi kalau kemudian seseorang itu belum dianugerahi nikmat iman, walaupun Allah anugerahi nikmat-nikmat yang lain, maka dia masih marbutah, ya masih tertutup dia. Nah, makanya nanti kalau kemudian kita tadabburi hanya dengan menggunakan rasm, itu nanti akan sangat banyak hal yang kemudian kita dapatkan dari Al-Quran. Tapi itu tema tersendiri. Baik, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi? Belum? Pengen nggak bermimpi ketemu dengan Nabi? Pengen. Seandainya ada orang bermimpi pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpinya itu, apakah dia orang biasa atau ada amalan khusus yang kemudian sampai Allah itu menganugerahi dia kenikmatan untuk bisa melihat Nabi walaupun hanya mimpi? Ya, orang yang mimpi melihat Nabi kira-kira orang biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Ya, walaupun hanya melihat Nabi di dalam mimpi. Nah, kita mungkin belum Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatan melihat Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kenikmatan iman. Abu Jahal itu pernah lihat Nabi enggak? Pernah, sering. Ya, Abu Lahab pernah lihat Nabi enggak? Sering, bahkan dari lahirnya Nabi saja Abu Lahab itu sudah lihat Nabi. Ya, kemudian nanti ada Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Tapi apakah kemudian kesempatan mereka bisa melihat Nabi itu bernilai sesuatu untuk mereka? Ya, tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak punya keimanan. Nah, berarti nikmat melihat Nabi adalah kenikmatan yang luar biasa, tapi tanpa iman dia tidak bernilai. Ya, maka kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan kenikmatan iman bagi kita. Dan kalau kemudian kita bertanya dan merenung, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman kepada kita? Apakah kemudian kita ini punya jasa
bagi Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman itu kepada kita. Tahu Abu Thalib? Kira-kira mana yang lebih cinta kepada Nabi? Kita atau Abu Thalib? Kita kan ngaku cinta, tapi apakah kemudian kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi? Padahal Abu Thalib itu saking cintanya kepada Nabi, dia bahkan ketika Nabi disakiti dia siap untuk membela Nabi. Bahkan ketika Nabi diboikot, dia ikut diboikot ya bersama Nabi. Dan bahkan di masa pemboikotan selama 3 tahun, Nabi itu ditempatkan di tempat khusus, sedangkan tempat tidur Nabi oleh Abu Thalib diperintahkan anaknya agar tidur di situ. Kenapa? Kalau kemudian ada yang berusaha membunuh Nabi, biar Nabi gak terbunuh. Siapa yang terbunuh? Ya biar anak Abu Thalib saja. Ya jadi luar biasa ya cintanya Abu Thalib kepada keponakannya, kemudian jasa-jasa Abu Thalib ya dalam dakwah keponakannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, ya maka belum Allah Subhanahu wa taala anugerahi keimanan untuk Abu Thalib. Ya makanya Nabi ketika pamannya meninggal ya dalam keadaan masih kufur, beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang menjadi teguran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama di surat At-Taubah ya bahwasanya tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu adalah kerabat mereka. Ya dan juga nanti di surat Al-Qasas berkaitan dengan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman. Dan ini adalah nikmat yang terbesar. Nah, berarti ketika kita meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ya sudah berada di jalan yang lurus belum kita? Insya Allah. Berarti kita meminta kepada Allah agar diistiqomahkan ya hingga sampai akhir hidup kita tetap berada di jalan yang lurus. Nah, sehingga nikmat yang kemudian sudah Allah berikan berkaitan dengan keimanan ini, nah nikmat ini yang kemudian ya perlu untuk kita jaga, kita syukuri, ya kita rawat agar kemudian sampai akhir hidup kita ya kita meninggal ya dalam keadaan Islam dan iman. Ya karena hari ini di akhir zaman ini mudah sekali seseorang itu kemudian keluar dari Islam. Yang kalau bahasa Nabi, di waktu pagi dia beriman, ya sorenya dia kufur. Atau sorenya dia beriman, paginya dia kufur. Ya dan ya hari ini ya banyak kemudian kita dapati orang-orang yang kemudian awalnya ya sangat luar biasa secara zahir ya terhadap perjuangan Islam, tapi ternyata di akhir hidupnya dia keluar dari Islam. Ya lagi-lagi memang yang demikian patut untuk kita syukuri. Baik, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, dan nikmat yang terbesar adalah iman, bukan yang lain. Asal kemudian Allah kasih iman, sudah selesai. Dan kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta. Ya kebahagiaan itu bukan dengan popularitas, ya kebahagiaan itu bukan ya dengan tingginya jabatan atau kedudukan, tapi kebahagiaan itu adalah dengan iman. Kalau orang sampai bunuh diri, berarti bahagia nggak hidupnya? Enggak. Ada nggak orang itu yang kemudian tampan, cantik, tapi bunuh diri? Ada. Nah berarti kecantikan dan ketampanan dia nikmat, iya, tapi apakah pasti mendatangkan kebahagiaan? Belum tentu. Ada nggak orang itu yang kemudian populer tapi bunuh diri, terkenal dia? Ya banyak. Ya berarti yang demikian bukan sumber kebahagiaan. Ada nggak orang itu yang hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi juga bunuh diri? Ya banyak juga. Tapi ada nggak orang yang masih punya iman tapi bunuh diri?
bahkan hidupnya zahirnya menderita, ya sehari makan sehari nggak makan, tapi asal dia punya iman, nggak mungkin dia bunuh diri. Ya artinya masih ada sesuatu yang membahagiakan dia sehingga kemudian dia tidak mau ya untuk meninggalkan dunia ini karena tadi dia masih merasa ada sesuatu yang menjadikan dia bahagia. Tapi kalau nggak punya iman tadi, apapun yang dimiliki tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah itu nikmat ya iman. Nah Allah Subhanahu wa taala gunakan siratal ladzina an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Nah disebutkan engkau berikan nikmat, ya artinya kenikmatan itu jelas dari mana sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya kenikmatan itu memang ya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah terkadang ketika kita meyakini kalau kenikmatan, kemudian rezeki ataupun yang lain ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kemudian kita sampai bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara kita tidak, ya kita ini tidak bergantung kepada selain Allah. Yang kita gantungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini biasanya kalau para laki-laki, ya kita bekerja itu kan mencari dari rezeki Allah, kenikmatan Allah. Untuk siapa kita bekerja? Ya untuk siapa? Ya untuk anak dan istri kita. Kemudian ketika kita bekerja ya tadi dengan niatan ingin memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri kita. Nah kira-kira kita jadikan diri kita menjadi sandaran satu-satunya ya untuk terpenuhinya kebutuhan mereka, atau kemudian kita tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi sandaran utama bagi mereka untuk ya memberikan rezeki bagi mereka. Nah maksudnya gimana? Terkadang para suami ya para ayah ketika bekerja mengambil alih peran Allah, seakan yang menjadikan keluarganya bahagia itu ya dia. Kalau kemudian dia tidak bekerja dengan cara banting tulang, kemudian dengan giat, ya nanti kemudian keluarganya gimana kondisinya? Nah itu mungkin ada kebaikan, semangat bekerja untuk keluarga. Tapi kalau kemudian kita lupa kalau yang ngasih ya nikmat dan rezeki adalah Allah, bukan kita untuk keluarga kita. Nah itu kadang justru Allah akan sempitkan rezeki kita. Tapi kalau kemudian ya Allah, ya saya bekerja ini sebagai bentuk ikhtiar saya memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan saya yakin ya bukan saya yang menjadi gantungan hidup keluarga saya, tapi yang menjadi gantungan hidup mereka adalah Engkau ya Allah. Nah kalau saya saja yang bukan pencipta mereka, bukan pemilik mereka, ingin mereka bahagia dengan memenuhi kebutuhan mereka, pasti Engkau pencipta mereka, pemilik mereka, dan Engkau adalah yang memberikan rezeki, pasti akan mencukupi semua kebutuhan mereka. Nah insya Allah kemudian ketika kita bekerja, kita tidak merasa berat dengan pekerjaan kita ya, karena kita tahu ya kalau kita kemudian melakukan itu untuk keluarga kita yang merupakan makhluknya Allah, pasti akan Allah mudahkan. Tapi kalau kemudian kita cut seakan kita ini menjadi sandaran hidup mereka, sudah berarti kita lupa ya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ya kepada mereka. Nah makanya ketika Allah sebutkan an'amta, orang-orang yang Engkau berikan nikmat alaihim atas mereka, berarti memang kenikmatan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian an'amta fi'il apa? Fi'il madhi. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, yang telah. Kenapa bukan ayatnya jalannya orang-orang yang sedang Engkau berikan nikmat atas mereka? Kenapa yang telah? Kenapa tidak yang sedang? Ya kenapa tidak yang sedang? Kenapa yang telah? Berarti kan sudah berlalu. Kenapa kira-kira? Nah kalau nikmat terbesar tadi adalah nikmat iman, dan kita tidak tahu akhir hidup seseorang,
Kalau kemudian ayatnya adalah siratal ladzina tun'imu, yang engkau sedang berikan nikmat alaihim atas mereka. Sekarang diberikan nikmat. Nikmat apa? Ya, iman dan Islam, tapi besok nggak tahu. Bisa jadi dia berubah. Besoknya lagi bisa jadi berubah, atau kemudian ya setelah itu dia berubah. Nah, apakah itu yang kemudian kita inginkan? Nah, makanya kalau kemudian kita hari ini boleh kita kemudian mengidolakan seseorang, ya walaupun ya idola terbaik adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita kagum kepada seseorang, ya jangan berlebihan dalam mengagumi seseorang tersebut. Ya, karena kadang kita tidak tahu akhir hidup seseorang itu. Nah, hari ini kemudian kita kagum kepada sosok tertentu, kemudian saking kagumnya kita, akhirnya anak kita kasih nama dengan nama tokoh tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan seandainya kemudian kejadian ternyata tokoh tersebut kemudian berubah, semakin jauh dari Islam, bahkan bisa jadi kemudian keluar dari Islam. Nah, apakah itu yang kita harapkan dari anak kita? Kan namanya mengambil dari nama orang itu, berarti kan itu doa. Kan nama itu adalah doa. Ya, ketika ada orang namanya Fulan, anak kita berikan nama Fulan. Kenapa anak kita kasih nama Fulan? Agar sama seperti orang tersebut. Nah, makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan fi'il mudhari', dan akhir hidup seseorang tidak ada yang tahu. Dan ini kita sebagai orang tua, kalau ngasih nama anak-anak kita, ya jangan ambil dari nama-nama orang-orang soleh yang masih hidup. Kenapa? Kita nggak tahu akhir hidup mereka. Nah, makanya wasiat atau nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kalau kalian ingin mengambil idola, kalau kalian ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang sudah mati. Maksud beliau adalah para sahabat yang sudah meninggal, yang sudah pasti akhir hidup mereka. Nah, maka kalau kemudian ngasih nama, ya yang paling mudah adalah kasih nama sahabat atau kemudian para nabi. Sudah selesai. Kadang kita itu merasa nggak pede kalau anak kita itu dikasih nama nabi, atau kemudian dikasih nama seperti nama sahabat. Tapi lebih nyamannya bahkan ketika disuruh milih nama para nabi, nama para sahabat, atau nama tokoh hari ini, kadang kita lebih nyaman nama tokoh hari ini, tapi saya nggak nyaman. Ya, makanya semua anak saya kasih nama dengan nama sahabat. Ya, yang pertama Hamnah. Tahu Hamnah? Pernah dengar sahabat namanya Hamnah? Enggak. Ya, kalau kemudian nama artis siapa? Ya, nggak ngikuti perkembangan artis nih. Kalau artis kenal. Nah, yang kedua itu Atika. Tahu Atika? Siapa sahabat yang bernama Atika? Ya, sahabat. Tapi seperti apa kisahnya? Ya, dan yang ketiga Salim. Ya, Salim itu Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, salah satu dari 4 orang yang menjadi rujukan untuk Al-Quran. Ya, jadi sudah, ya termasuk kemudian nama anak kita itu bagian dari kita memahami surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, ya jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, agar anak kita sama seperti orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka di masa lampau, yang sampai akhir hidup mereka beriman. Itu para sahabat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala gunakan an'amta. Nah, nanti kalau kita lihat di ayat setelahnya, al-maghdub itu isim, kemudian ad-dhalin itu juga isim, tapi an'amta itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, kenapa digunakan fi'il? Ya, karena namanya kenikmatan itu tidak pernah satu bentuk, dia akan berubah
ya seiring perkembangan waktu, ya walaupun tadi berkaitan dengan harta, ya kadang kemudian hartanya Allah berikan banyak, kadang kemudian Allah kurangi sedikit, kadang Allah tambahkan lagi. Kesehatan juga demikian, kadang Allah kasih kesehatan, kadang Allah uji, ya sedikit sakit, kemudian nanti Allah berikan kesehatan lagi, dan seterusnya. Nah, termasuk keimanan itu dia tetap atau bertambah dan berkurang. Dia bertambah dan berkurang. Nah, makanya namanya kenikmatan itu dia tidak tetap, makanya Allah munculkan dalam bentuk fi'il, bukan isim. Nah, kemudian ketika ditanya, siapa sih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka? Nah, nanti di surat An-Nisa ayat yang ke-69 kalau tidak salah, wa may yuti'illaha war rasulah, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kenikmatan atas mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan dari golongan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan dari golongan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan golongan orang-orang yang saleh. Jadi siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka? Yang paling utama adalah para nabi. Yang kedua adalah para siddiq, yang ketiga adalah para syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Nah, kalau sebagian ulama menjelaskan ketika kita sholat, kemudian kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kenikmatan seperti salafunas saleh dahulu, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Maka gambaran yang harus kita hadirkan dalam sholat kita, jadi yang pertama kita munculkan adalah gambaran para nabi. Itulah yang kita minta, seperti kehidupan para nabi itu yang kemudian kita minta. Nah, ketika kita membayangkan kehidupan para nabi, terbayang nggak kehidupan para nabi itu? Ya, kemudian kalau kita diminta untuk menjelaskan kisah Nabi Adam, bisa nggak? Kalau kemudian kita diminta untuk menjelaskan kehidupan Nabi Nuh, bisa nggak kira-kira? Nabi Hud, Nabi Soleh, ya kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya dan seterusnya. Lah gimana kemudian kita kemudian meminta agar kita itu diberikan nikmat, ya sebagaimana para pendahulu kita itu diberikan kenikmatan, kalau kemudian kita tidak bisa menghadirkan itu. Nah, makanya agar kemudian terasa bacaan surat Al-Fatihah itu, ya tadi kita hadirkan gambaran orang-orang yang luar biasa itu. Ya sesekali kemudian kita bayangkan kehidupan Nabi Nuh dengan perjuangannya yang luar biasa, ya kehidupan Nabi Ibrahim dengan pengorbanan dan ya usahanya yang luar biasa, ya nabi-nabi ya selanjutnya juga demikian. Nah, jadi tingkatan yang tertinggi adalah para nabi. Kemudian masuk di dalam para nabi itu berarti ya para rasul, dan masuk di dalam golongan para rasul itu adalah ulul azmi. Nah, jadi para nabi yang kemudian Allah khususkan lagi yaitu para rasul, yang kemudian Allah khususkan lagi yaitu ulul azmi, adalah orang-orang yang kemudian memiliki ilmu, khususnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditanya, siapa manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya mereka itu adalah para nabi. Ya mereka itu adalah para nabi. Nah, setelah golongan para nabi, ya adalah as-siddiqin. Ya orang-orang yang siddiq. Nah, kalau gambaran dalam umat Islam, contoh orang yang siddiq itu adalah ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Di mana As-Siddiq itu beda dengan As-Shadiq. Kalau As-Shadiq ya orang sekedar jujur, sekedar benar. Kalau As-Siddiq itu wazannya adalah fi'il. Jadi seakan-akan kebenaran itu, kejujuran itu benar-benar melekat dalam dirinya.
Ya, maka lihat bagaimana Abu Bakar itu selalu membenarkan ya apa yang kemudian datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa yang menjadikan sebagian kalangan bahkan orang yang beriman itu mulai ragu itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bagaimana Abu Bakar menyikapi peristiwa itu? Apa kata Abu Bakar? Ya, seandainya itu keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, maka aku percaya. Makanya Nabi mengatakan tidaklah seseorang yang aku seru kepada Islam kecuali ada keraguan. Ya, dan itu tidak ada pada diri Abu Bakar. Jadi yang lain itu ada paling tidak sedikit keraguan, tapi kalau Abu Bakar itu nggak ada ragunya sama sekali. Nah, Abu Bakar dengan Umar hebat mana? Abu Bakar dengan Umar hebat mana? Abu Bakar kan? Yakin? Kan Umar itu apa namanya? Seorang yang mulham, ya, yang diberikan ilham oleh Allah. Makanya banyak pendapat-pendapat Umar itu yang nanti selaras dengan ayat-ayat yang turun setelahnya. Ya, contohnya apa? Pendapat Umar tentang tawanan perang. Itu kemudian nanti turun ayat yang membenarkan ijtihad Umar. Kemudian berkaitan dengan hijab untuk para istri Nabi, ya juga nanti turun ayat berkaitan dengan itu. Kemudian nanti berkaitan dengan khamar yang Umar juga berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, terangkan kepada kita tentang masalah khamar ini dengan penjelasan yang sempurna sampai kemudian diharamkan khamar itu. Ya, juga keutamaan sholat ya di makam Ibrahim. Ya, jadi banyak kemudian hal-hal yang difikirkan oleh Umar. Nah, Allah turunkan ayat membenarkan tentang yang demikian. Bahkan kata Nabi, seandainya ada Nabi setelahku, maka yang berhak jadi Nabi siapa? Kenapa Umar? Kenapa tidak Abu Bakar? Kan katanya Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar. Kenapa kira-kira? Berarti bukankah dari ucapan Nabi seakan Umar itu lebih mulia daripada Abu Bakar? Mana lebih mulia, Abu Bakar atau Umar? Hah? Abu Bakar tetap. Ya, tetap Abu Bakar. Ya, dan apa namanya? Kalau di dalam hadis Nabi menerangkan seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan imannya seluruh umat Nabi Muhammad di satu sisi timbangan yang lain, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika kemudian iman itu diambil diganti dengan imannya Umar, dan di sisi yang lain adalah iman seluruh umat Nabi Muhammad, yang lebih berat adalah imannya Umar. Nah, tapi seperti itu imannya Abu Bakar. Nah, karena Abu Bakar itu as-siddiq, apapun yang berasal dari Nabi SAW beliau terima seutuhnya, nggak ada keraguan sama sekali. Makanya termasuk ketika perjanjian Hudaybiyah yang sahabat itu sampai kecewa atas ya isi perjanjian itu yang zahirnya merugikan kaum muslimin, walaupun setelah itu Allah turunkan surat Al-Fatah, kemenangan, yang itu berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, Umar saking nggak tahannya, ya kemudian tanya kepada Nabi, ya bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Oh ya. Ya, bukankah mereka itu berada dalam kekufuran? Iya. Bukankah kalau kemudian kita memerangi mereka, yang meninggal dari kita masuk surga? Kalau kemudian yang meninggal dari mereka masuk neraka? Iya. Tapi kenapa Nabi ridho dengan itu, kata Umar? Ya, Nabi hanya mengatakan, saya adalah Rasulullah dan saya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Sudah, artinya sudah, itu perintah dari Allah, selesai. Nah, masih nggak puas Umar itu, tanya kepada Abu Bakar, dan jawaban Abu Bakar sama seperti jawaban Nabi. Nah, artinya saking apa namanya, Abu Bakar itu memahami Nabi sampai kemudian model jawabannya itu sama. Nah, sehingga ketika ada ungkapan kalau ada Nabi setelahku yang lebih
pantas jadi nabi adalah Umar, ya Abu Bakar itu ya nabi Abu Bakar, seakan begitu. Jadi satu kesatuan gitu loh. Ya bukan berarti kemudian Abu Bakar, Umar lebih mulia, tidak. Tetap Abu Bakar lebih mulia. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan seandainya ada nabi setelahku maka itu adalah Umar, ya karena Abu Bakar ya bagian dari nabi. Gitu loh. Plek sama seperti nabi. Tapi Umar itu nanti berbeda ya dengan ijtihad nabi. Nah, Umar kan cerdas kan, kritis. Tapi ya Abu Bakar lebih hebat lagi. Ya, Abu Bakar lebih hebat lagi. Jadi begini. Kapan seseorang yang kritis itu justru tidak cerdas? Ketika yang dikritisi itu harusnya tidak perlu dikritisi. Nah, Abu Bakar itu kenapa nggak pernah mengkritisi Nabi? Ya, nggak perlu dikritisi. Ya, karena pasti benar gitu loh. Nah, Umar sesekali masih mengkritisi itu, walaupun tujuan Umar luar biasa. Nah, hari ini orang itu mengkritisi Islam, sok-sokan hebat biar jadi profesor, biar jadi yang lain-lain. Ya, sebetulnya menunjukkan kebodohan dia. Semakin dia mengkritisi Islam, itu semakin menunjukkan kebodohan dia. Dan nanti lihat ketika Nabi sudah tidak ada, di situ muncul kekritisan Abu Bakar. Ya, sehingga nanti kemudian kebijakan Abu Bakar. Ya, Umar pun ketika debat nggak bisa mendebat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di zaman Nabi itu banyak diamnya, sudah cukup itu. Nah, jadi Abu Bakar itu as-siddiq. Ya, sampai seperti itu, bukan sekedar sesekali membenarkan, tapi semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW yaitu beliau benarkan. Nah, kemudian baru asyuhada. Umar itu levelnya di mana? Mati syahid nggak Umar? Mati syahid. Utsman mati syahid. Ya, dan ketika Nabi naik ke atas Uhud itu goncang. Maka Nabi mengatakan, diam Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid. Nah, saat itu ada Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, berarti secara kedudukan memang Nabi sudah mengelompokkan. Ya, sahabat utamanya itu untuk Abu Bakar levelnya as-siddiq, ya Umar, Utsman, dan Ali tadi syahid. Dan setelah itu ya kemudian orang-orang soleh. Nah, kita berada di yang mana? Nabi nggak mungkin, siddiq kok sulit ya gitu loh. Mati syahid ya pengen tapi takut. Ya minimal ya tadi ya orang-orang yang soleh lah gitu. Ya orang-orang yang soleh. Nah, itu penjelasan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Pertanyaannya, apakah hidup mereka itu enak-enak saja? Atau kemudian hidup mereka itu penuh dengan perjuangan dan penderitaan serta pengorbanan? Nah, itu yang kita minta, siap nggak? Kan dikatakan asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amtal fal amtal. Yang paling keras ujiannya dari hamba-hamba Allah itu adalah para nabi. Jadi semakin tinggi kedudukannya, ujiannya semakin berat. Yang semisal kemudian yang semisal. Nah, berarti ya tadi kita harus siap dengan itu. Ya, harus siap dengan itu. Dan makanya kalau orang itu kemudian sudah mendapatkan sebuah kebenaran, ya dia akan perjuangkan kebenaran itu. Dan justru kemudian dia ketika memperjuangkan kebenaran itu, di situ letak kebahagiaan dia. Nah, makanya para sahabat dengan pengorbanan yang luar biasa, ya orang mungkin mengatakan kasihan sekali. Tidak, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Baik, tapi intinya itu yang kita minta. Jadi kalau kemudian kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, bayangan kita adalah hidup yang kemudian mewah, ya kemudian hidup yang kemudian biasa-biasa saja tanpa ada perjuangan dan pengorbanan, ya artinya ya salah dalam membayangkan kita, ya salah dalam membayangkan. Baik, nah itu kalau kemudian kita ingin mendapatkan gambaran utuh tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, silakan ditadaburi kisah para nabi, kemudian dibaca dengan sangat detail ya kisah para sahabat ataupun kemudian orang-orang besar setelah mereka. Nah, itu bagian dari pendalaman ya berkaitan dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim.